Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sri Ariswandewi, dokter muda anestesi periode 4-17 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bagian dari perioperatif medicine, yaitu deranto operatif. Untuk periode deranto operatif ini adalah dimulai ketika pasien dipindahkan ke meja ruang operasi hingga dipindahkan ke ruang perawatan pasca operasi. Pada periode ini dilakukan pemantauan dan memastikan kenyamanan pasien juga hemostasis dari fungsi fisiologis pasien dengan teknik yang sesuai. Di mana tujuan dari pemantauan ini dilakukan untuk memperoleh informasi sedini mungkin perihal keadekuatan anestesi analgesi, perubahan fungsi sistem organ, respirasi dan kardiovaskuler, dan keadekuatan oksigenasi. Kemudian selain itu juga dapat bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk pemantauan pada deranto operatif ini sendiri, kita melakukan pemantauan terhadap sirkulasi yang invasif ataupun non-invasif, kemudian ventilasi yang dilakukan dengan alat ataupun stetoskop, oximetri, ataupun kapnometri, kemudian pemantauan terhadap suhu tubuh, ini biasanya dilakukan pada bayi dan anak, kemudian pemantauan terhadap oksigenasi, dan juga pemantauan terhadap cairan. Untuk standar pemantauan dari anestesi ini, di mana untuk standar pertama diperlukan petugas anestesi yang selama pelaksanaan anestesi umum, anestesi regional, dan monitoring perawatan anestesi. Nah, tujuannya karena perubahan yang cepat dari status pasien selama anestesi, kemudian petugas anestesi yang berkualitas harus mengawasi pasien dan memberikan penanganan anestesi terhadap pasien. Kemudian untuk standar yang kedua, itu adalah selama anestesi, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu pasien harus dievaluasi secara berkala atau secara terus-menerus. Nah, untuk sirkulasi, pada setiap pasien yang mengalami anestesi harus dipasang EKG secara kontinu, ditampilkan dari awal anestesi sampai persiapan untuk meninggalkan lokasi anestesi. Setiap pasien yang menjalani anestesi harus diukur tekanan darah dan juga denyut jantung paling tidak setiap 5 menit. Fungsi sirkulasi harus diawasi seperti palpasi nadi, auskultasi suara jantung, monitoring tekanan intraarterial, kemudian ultrasound peripheral pulse atau pulse plethysmograph atau oximetri. Kemudian pada sirkulasi kita juga melakukan monitoring tekanan darah invasif. Ini diindikasikan pada pengukuran tekanan darah invasif dengan kateterisasi termasuk hipotensi elektif, antisipasi perubahan tekanan darah intraoperatif yang besar, kemudian penyakit end organ yang membutuhkan pengaturan tekanan darah, denyut per denyut secara tepat, dan kebutuhan analisis gas arteri. Untuk kontraindikasinya, untuk monitoring tekanan darah invasif ini dihindari bila memungkinkan di arteri tanpa aliran darah kolateral atau pada ekstremitas di mana ada kecurigaan insufisiensi vaskuler. Untuk di sirkulasi ini kita juga melakukan monitoring terhadap nadi, di mana monitoring terhadap nadi sebuah keharusan karena gangguan sirkulasi sering terjadi selama anestesi. Monitoring dapat berupa palpasi, auskultasi, secara umum kontinu berupa EKG dan oximetri yang
disertai alarm peringatan. Kemudian kita juga melakukan monitoring terhadap perdarahan, dilakukan dengan menimbang atau memperkirakan kain kasa yang digunakan selama operasi dan sesudahnya untuk mengukur jumlah darah di botol suction ditambah 10-20% untuk yang tidak dapat diukur. Pada respirasi, kita melakukan penilaian yang pertama bisa tanpa alat, yaitu dengan cara inspeksi melalui gerakan dada ataupun perut pasien, baik saat bernapas spontan ataupun bernapas yang dikendalikan oleh gerakan kantung cadangan, apakah sinkron atau tidak. Untuk oksigenasi dari warna mukosa bibir dan kuku ujung jari. Untuk oksigenasi, kita juga dapat menilai pada warna mukosa bibir ataupun kuku pada ujung jari. Pada penggunaan stetoskop, dengan menggunakan stetoskop prekordial atau esofagial dapat didengar suara pernapasan pada pasien. Kemudian bisa juga melakukan penilaian respirasi menggunakan pulse oximetry. Dengan saturasi oksigen dapat diketahui frekuensi nadi pada pasien. Ataupun kita juga dapat melakukan penilaian respirasi ini menggunakan kapnometri untuk mengetahui secara kontinu kadar CO2 dalam udara inspirasi ataupun ekspirasi. Selanjutnya, kita melakukan penilaian terhadap suhu tubuh, di mana indikasinya adalah suhu tubuh pasien yang mengalami anestesi umumnya harus diawasi, kecuali pada prosedur yang sangat singkat, seperti prosedur yang berlangsung kurang dari 15 menit, biasanya penilaian terhadap suhu tubuh ini tidak dikerjakan. Untuk kontraindikasinya, tidak ada kontraindikasi walaupun tempat pemeriksaan mungkin tidak sesuai bagi pasien-pasien tertentu. Untuk teknik dan komplikasi, di mana selama operasi suhu biasanya diukur dengan termistor atau termokapel. Nah, selanjutnya adalah penilaian oksigenasi, di mana kita akan memastikan oksigen yang adekuat selama operasi. Monitoring konsentrasi oksigen pada pernafasan selama general anestesi menggunakan mesin anestesi. Kemudian, sistem pernapasan harus diukur dengan penganalisa oksigen dengan menggunakan alarm bila konsentrasi oksigen rendah. Dilakukan monitoring oksigen dalam darah untuk semua anestesi menggunakan metode kuantitatif. Untuk mengukur oksigenasi seperti pulse oximetry harus dipakai untuk melakukan penilaian terhadap oksigen ini. Selanjutnya adalah penilaian cairan, di mana jumlah pengganti cairan selama pembedahan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar ditambah dengan kehilangan cairan akibat pembedahan, seperti perdarahan, translokasi cairan, dan penguapan atau evaporasi. Untuk jumlah pengeluaran cairan bisa dilakukan dengan melakukan insersi kateter urin yang diindikasikan pada pasien dengan gagal jantung kongesti, gagal ginjal, penyakit hiperlanjut, ataupun pasien yang mengalami shock. Kateterisasi rutin pada beberapa prosedur seperti operasi jantung, kemudian operasi aorta atau operasi renal, kraniotomi, operasi abdomen mayor, atau operasi yang dengan pergeseran cairan yang banyak yang terjadi. Kemudian dilakukan juga pemantauan cairan pada operasi yang lama dan pemberian diuretik selama operasi. Untuk monitoring lainnya, kita juga melakukan pemantauan terhadap posisi dari EET, kemudian monitoring terhadap hemodinamik,
kemudian monitoring terhadap tingkat kesadaran, dan monitoring setelah ekstubasi atau pemulihan. Untuk prinsip pemilihan anestesi pada anestesi ambulatori itu adalah memadai untuk tindakan operasi yang direncanakan, minimal rasa sakit saat injeksi atau minimal iritan saat terhirup, kemudian cepat menimbulkan efek samping minimal, dan cepat dieliminasi dalam tubuh. Untuk teknik anestesi yang optimal pada anestesi ambulatori itu adalah menciptakan kondisi pembedahan yang prima, memulai prosedur dan pemulihan yang cepat, kemudian proteksi jalan nafas terjamin, minimal efek samping pada pasca bedah, kemudian kepuasan pasien meliputi analgesi dan amnesia intraoperatif serta mual, muntah, dan nyeri operasi yang minimal. Untuk trias general ada analgesi, hipnosis, dan relaksasi otot atau muscle relaksan. Untuk obat-obat hipnotik kita bisa menggunakan intravenous atau inhalation. Intravenous berupa triopenton atau propofol yang merupakan gold standar. Kemudian etomidate, benzodiazepin, dan ketamin. Sedangkan untuk obat-obat inhalasi itu berupa sevoflurin, isoflurin, desflurin, halotin, dan nitrous oxide. Selanjutnya untuk obat-obatan analgesik, yaitu analgesik yang berkualitas akan mencerminkan anestesi yang berkualitas juga. Analgesik yang bisa kita pilih seperti analgesik opiat yang gold standarnya merupakan morfin, kemudian turunannya berupa diamorfin, kodein, dan agen sintesis berupa petidin, fentanyl atau alfentanil short acting, kemudian remifentanil ultra short acting. Dan bisa juga menggunakan analgesic NSAID yang gold standarnya itu berupa aspirin, kemudian bisa juga menggunakan ibuprofen, diclofenac, ataupun COX-2 inhibitor. Untuk muscle relaksan, ini diperlukan untuk memudahkan intubasi, kemudian membantu proses pembedahan, kemudian juga bisa mengurangi dosis maintenance agen anestesi, dan muscle relaksan ini juga dibutuhkan pada operasi yang berdurasi lama. Untuk muscle relaksan ini sendiri terdapat dua tipe, yaitu deplorizing short acting, yaitu suxmetonium, kemudian non-depolarizing atau medium long acting, yaitu tracurium, vecuronium, dan rucoronium. Untuk fase general anestesi dibagi menjadi 3, yaitu induksi, maintenance, dan pemulihan atau recovery. Untuk fase induksi, mayoritasnya adalah berupa intravena, kemudian inhalasi biasanya dilakukan pada anak yang fobia jarum, kemudian dilakukan juga monitoring, kemudian preoksigenasi, dan hipnotik atau analgesik dan atau relaksan. Untuk fase maintenance-nya itu berupa intravena atau inhalasi, kemudian oksigenasi 40-100%, kemudian nitrous oxide, muscle relaksan, dan pemberian analgesik. Untuk fase pemulihan, di mana kita menghentikan pemberian agen anestesi, kemudian reserve relaxation, co-reflex, kemudian ekstubasi ketika pasien sadar, kemudian posisi recovery, dan tetap dimonitor hingga discharge. Untuk kelebihannya itu tidak ada kontraindikasi absolut dan cepat untuk kembali ke kondisi semula.
Kemudian risiko gagalnya juga sangat kecil. Untuk kekurangannya itu adalah polifarmasi berefek pada berbagai sistem organ, kemudian bisa juga terjadi reaksi alergi, kemudian bisa terjadi mual muntah postoperatif, dan juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran. Kemudian untuk anestesi regional, contohnya adalah spiral ataupun epidural, di mana pembedahan biasanya dilakukan pada pembedahan-pembedahan di bawah umbilikus, kemudian memberikan efek analgesik dan relaksan otot. Kemudian bisa juga anestesi regional ini berupa plexus block, misalnya seperti brachial plexus. Untuk keuntungan pada pasien yang menjalani operatif regional ini adalah peningkatan kualitas pemulihan, minimal rasa sakit, mual muntah postoperatif, kemudian mampu mengamati prosedur, kemudian komunikasi dengan operator selama prosedur, kemudian opsi untuk menerima sedasi ringan atau tidak, dan mobilisasi juga terjadi lebih cepat. Untuk keuntungan pada operator dan rumah sakit, di mana pemulihan pada pasien lebih cepat, kemudian minimal untuk pembentukan persyaratan, minimal penggunaan obat-obatan sehingga reaksi negatif obat-obatan juga dapat diminimalisir, dan lebih ekonomis. Sedangkan untuk kekurangan pada anestesi regional ini pada pembedahan ambulatori adalah membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan pasien yang kooperatif, kemudian risiko komplikasi, dan terjadinya retensi urin dengan anestesi spinal. Untuk anestesi lokal bisa dilakukan dengan pemberian lignocain atau berupa quick atau short acting, bufacain, bisa slow atau long acting, kemudian ropicain, ametocain topikal atau prilocain intravena. Untuk kelebihan dari anestesi lokal ini adalah alternatif efektif untuk general anestesi, kemudian menghindari polifarmasi, minimal reaksi alergi, kemudian pasien tetap sadar baik. Sedangkan untuk kekurangannya adalah prosedur ini cukup terbatas, risiko gagal lebih besar, berbatas waktu, dan risiko cedera saraf. Nah, untuk monitoring intraoperatif kita lakukan dengan tujuan untuk menjaga fisiologi dan homeostasis normal pasien melewati proses anestesi dan pembedahan. Untuk obat-obatan pada anestesi, ini akan menimbulkan ketidakstabilan hemodinamik, depresi miokardial, hipotensi, ataupun aritmia. Untuk pemulihan anestesi, ini idealnya adalah bangun dari anestesi secara bertahap tanpa keluhan. Nah, namun kenyataannya sering dijumpai hal-hal yang mengancam, yaitu adalah keadaan kritis. Sebelum mengakhiri anestesi, siapkan alat atau obat yang terkait dengan bantuan hidup. Kemudian lakukan pemantauan, hendaknya tetap dilakukan walaupun pemberian obat bius dihentikan. Nah, untuk proses pemulihannya, pada anestesi umum dimulai sejak pemberian obat anestesi itu dihentikan. Kemudian intravena, pemberian obat terakhir, inhalasi yaitu aliran gas atau uap obat anestesi dihentikan, dan pada analgesia regional dimulai sejak pemberian obat terakhir. Yang mempengaruhi pemulihan itu adalah jumlah masukan dan simpanan obat bius, yaitu berupa lama pemakaian obat dan dosis total yang digunakan untuk obat bius, kemudian laju metabolisme obat berupa status fungsi sistem organ metabolik
dan suhu tubuh dari pasien. Kemudian laju ekskresi, yaitu bisa melalui paru, ginjal, ataupun hati. Nah, masalah-masalah yang biasanya ditemui pada pemulihan adalah henti nafas, memanjang. Ini akibat depresi sistem saraf pusat oleh obat bius. Kemudian bisa efek sisa obat pelumpuh otot. Kemudian bisa juga karena hipotermi ataupun benda asing seperti PT. Kemudian pulih sadar memanjang. Ini juga bisa akibat depresi dari sistem saraf pusat karena obat biusnya sendiri ataupun karena pasien mengalami hipotermi. Untuk pemulihan analgesi, pada analgesi regional pemulihan berlangsung secara bertahap sesuai dengan masa kerja dari obat anestesi lokal. Pasien segera dirawat di ruang pemulihan dan pemantauan ditunjukkan pada pemulihan sensoris, motoris, dan otonom simpatis terutama pada blok subarachnoid. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.